Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bahan penghantar listrik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari Julia Budi Rahayu, Ahmad Arafat, Andi Muhammad Atar, Polan Febri Setiawan, serta saya sendiri, Cindy Puspita Ayu. Secara umum, kabel adalah media penghantar tenaga listrik dari sumber tegangan listrik ke peralatan yang menggunakan tenaga listrik, atau menghubungkan suatu peralatan listrik ke peralatan listrik lainnya. Bahan dari kabel ini beraneka ragam, khusus sebagai pengantar arus listrik, umumnya terbuat dari tembaga, dan umumnya dilapisi dengan pelindung. Selain tembaga, ada juga kabel yang terbuat dari serat optik, yang disebut dengan fiber optic cable. Namun, dalam hal ini yang akan kita bahas adalah kabel yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik. Dalam penyaluran tenaga listrik, ada banyak faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya penyaluran tersebut. Konduktor penghantar dalam teknik elektro adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah memiliki tahanan jenis yang kecil. Pada umumnya logam bersifat konduktif, emas, perak, tembaga, aluminium, zinc, besi berturut-turut memiliki tahanan jenis semakin besar. Jadi, sebagian penghantar emas adalah sangat baik, tetapi karena sangat mahal harganya, maka secara ekonomis tembaga dan aluminium paling banyak digunakan. Sifat penghantar listrik diantaranya yang pertama daya hantar listrik. Arus yang mengalir dalam satu penghantar selalu mengalami hambatan dari penghantar itu sendiri. Besar hambatan tersebut tergantung dari bahannya. Yang kedua, daya hantar panas. Daya hantar panas menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu. Diperhitungkan dalam satuan kilokalori per jam 0 derajat Celcius, terutama diperhitungkan dalam pemakaian mesin atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan listrik beserta perlengkapannya. Yang ketiga, koefisien temperatur hambatan. Telah kita ketahui bahwa dalam suatu bahan akan mengalami perubahan volume bila terjadi perubahan temperatur. Bahan akan memuai jika temperatur suhu naik dan akan menyusut jika temperatur suhu turun. Yang keempat, gaya tegangan tarik. Sifat mekanis bahan sangat penting terutama untuk hantaran di atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan tersebut harus diketahui kekuatannya, terutama menyangkut penggunaan dalam pendistribusian tegangan tinggi. Yang kelima, timbulnya daya elektromotoris termo. Sifat ini sangat penting terhadap dua titik kontak yang terbuat dari dua bahan logam yang berlainan jenis. Karena dalam suatu rangkaian arus akan menimbulkan daya elektromotoris termo tersendiri bila terjadi perubahan temperatur suhu. Yang keenam, daya elektromotoris termo. Daya elektromotoris termo dapat terjadi lebih tinggi sehingga dalam pengaturan arus dan tegangan dapat menyimpang meskipun sangat kecil. Misalnya perbedaan tegangan yang dibangkitkan tergantung pada sifat-sifat kedua bahan yang digunakan dan sebanding dengan temperaturnya. Daya elektromotoris yang dibangkitkan oleh perbedaan temperatur disebut dengan daya elektromotoris termo. Selanjutnya, ada pun contoh-contoh bahan penghantar listrik, yang mana diantaranya yang pertama tembaga. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korupsi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak. Dengan permukaan berwarna jingga kemerahan, tembaga dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu. Aluminium. Logam aluminium adalah logam yang mempunyai sifat ringan yang pemanfaatannya sangat luas. Selain ringan, juga memiliki kelebihan lain, seperti penghantar panas yang baik. Material ini dipergunakan di dalam bidang yang luas, bukan saja untuk peralatan rumah tangga, tetapi juga digunakan untuk material seperti pesawat terbang, mobil, kapal laut, dan konstruksi. Aluminium mempunyai beberapa sifat karakter fisik, antara lain memiliki berat jenis sekitar 2,65 sampai 2,8 kg, mempunyai daya hantar listrik dan panas yang baik, serta tahan terhadap korosi hingga memiliki titik lebur sampai dengan 6580 Celcius. Selanjutnya yaitu logam. Sebuah logam transisi lunak, putih dan mengkilap. Perak memiliki konduktivitas listrik dan panas tertinggi di seluruh logam.
dan terdapat di mineral dan dalam bentuk bebas sama sekali. Logam ini dipergunakan di dalam koin, perhiasan, peralatan meja, dan fotografi. Perak ini termasuk dalam logam leluhur seperti emas. Emas adalah logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas sangat konduktif untuk listrik dan telah digunakan untuk jaringan kabel listrik di beberapa aplikasi energi tinggi. Emas memiliki keuntungan ketahanan korosi. Kesimpulan, bahan penghantar listrik adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah emas, tembaga, besi, aluminium, dan lain-lain.